Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Sakira Aulia Putri. Di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang akan membahas tentang skenario ekonomi. Di sini saya sebagai pembuka dan akan menjelaskan tentang harga keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah sebuah usaha yang dilakukan dalam meningkatkan penjualan dari hasil produk yang dihasilkannya. Kegiatan ini adalah salah satu alternatif untuk meningkatkan pertumbuhan produktivitas perusahaan. Keseimbangan pasar juga diartikan sebagai suatu keadaan di mana harga produk yang ditawarkan sama dengan harga produk yang diminta oleh konsumen. Adanya harga yang seimbang ditentukan oleh kekuatan antara permintaan dengan penawaran. Jika permintaan lebih kuat dari penawaran, maka harga akan naik, begitu pula sebaliknya. Dan dilanjutkan dengan rumusnya. Untuk mencari harga dan jumlah keseimbangan dari kedua fungsi tersebut, kita menggunakan rumus syarat keseimbangan berikutnya. QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS, di mana QD sama dengan jumlah yang diminta, PD sama dengan harga yang diminta, QS sama dengan jumlah yang ditawarkan, PS sama dengan harga yang ditawarkan. Contohnya pertama, diketahui fungsi permintaan. QD sama dengan 40 dikurang P dan fungsi penawaran QS sama dengan 4P dikurang 50. Dan akan dilanjutkan pembahasan soal oleh Raffi Hafiz dan akan membuat kurva dilanjutkan oleh Raffi Hafiz. Dan nomor 2, penjelasan tentang elastisitas permintaan. Pengertiannya akan dibaca oleh Silvi, rumusnya Maharani, koefisiennya Marhani, pembahasan soal Marhani. Dan 3, penjelasan tentang elastisitas penawaran. Pengertiannya akan dijelaskan oleh Jepri, rumusnya oleh Jepri, koefisiennya oleh Silvi, pembahasan soalnya oleh Silvi, dan penutupan ataupun begitu pula pesan untuk COVID-19 memantau protokol kesehatan itu si Jepri. Terima kasih, jangan lupa di like, comment, and subscribe guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raffi Hafiz dari kelas 10 PS 3. Saya akan membahas soal yang diberikan per kelompok. Saya membahas soal tentang harga keseimbangan pasar. Itu pembahasannya ID sama dengan 100.000 2P dan kita sama dengan 20.000 sampai 10P. ID sama dengan IS dan pengerjaannya 100.000 min 2P sama dengan min 20.000 tambah 10P min 10P min 2P sama dengan min 20.000 diambil 100.000, bawahnya min 12P. Min 12P ini dari 10 min 10P sama min 2P ditambah 10 tambah 2, 12 sama dengan min 12P. Sedangkan di sini juga dijumlah 100.000 tambah 20 sama dengan 120.000 dan ini lagi min 120.000 dibagi min 12 sama dengan 10.000. Untuk mencari keseimbangan pasar masukkan nilai P ini ke dalam salah satu fungsi. Sama dengan 100.000 min 2P
sini, ini di sini. Dan ini dikali kurang, maka hasilnya 20. Ini 20. Maka keseimbangan pasar terjadi saat harga P 10.000 dan jumlah barang Q 20.000 dan membuat kurva QD dan tipis. Jangan kayak gitu makanya. Berceceran sayang, bajir, jangan kayak gitu. Dia harus ke kanan, makanya. Bareng-bareng. Bareng-bareng. Dan QS di sini 10. Udah maaf. Bisik. Tetap juga kalau nggak bisa ambil, udah bagi dikit. Bagi udah terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Adityanti, kelas 10 IPS 3. Di sini saya mau menjelaskan tentang pengertian elastisitas. Pengertian tentang elastisitas. Elastisitas permintaan adalah perubahan jumlah permintaan barang terhadap perubahan harga barang tersebut. Jika barang naik, maka kesediaan pembeli terhadap barang itu juga akan menurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marani, kelas 10 IPS 3, nomor absen 17. Teman-teman, saya di sini akan menjelaskan rumus elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan sama dengan perubahan jumlah permintaan dikali harga mula-mula per perubahan harga barang dikali jumlah permintaan mula-mula. Sampai sini paham, teman-teman? 3C. Di sini saya akan menjelaskan 5 koefisien elastisitas permintaan. 1. Permintaan bersifat elastis. Terjadi apabila koefisien elastisitasnya lebih dari 1. Artinya, barang tersebut sangat peka terhadap perubahan harga. Contoh barangnya adalah pakaian, makanan ringan, dan lain-lain. 2. Permintaan bersifat inelastis. Terjadi bila koefisien elastisitasnya bernilai kurang sama dengan 1. 3. Permintaan bersifat luniter. Terjadi bila koefisien elastisitasnya bernilai sama dengan 1. 4. Permintaan bersifat elastisitas sempurna atau tak terhingga. Nilai koefisiennya tidak ada batasan. Namun kenaikan harga sedikit saja akan menjatuhkan permintaan menjadi 0. 5. Permintaan bersifat inelastisitas sempurna. Memiliki nilai koefisien elastisitasnya sama dengan 0. Hal tersebut berarti perubahan harga tidak mempengaruhi jumlah produk yang diminta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jebri. Saya ingin menjelaskan pengertian elastis penawaran. Elastis penawaran adalah istilah ekonomi yang berhubungan dengan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga. Rumus elastis penawaran seperti ini. Elastis penawaran: perubahan jumlah penawaran per perubahan harga barang dikali harga barang mula-mula per jumlah penawaran mula-mula. Koefisien elastis permintaan ada 5, yaitu yang pertama, elastisitas sempurna dengan nilai elastisitas permintaan sama dengan 0. Elastisitas permintaan kurang dari 1. Yang ketiga, elastisitas uniter dengan nilai elastisitas permintaan sama dengan 1. Yang keempat, elastisitas dengan nilai elastisitas permintaan lebih dari 1.
Yang kelima, elastisitas sempurna dengan nilai elastisitas permintaannya tak terhitung. Contoh soal elastisitas permintaan jika harga pertama Rp5.000 dengan jumlah kuantitas yang diminta 10 unit dengan harga kedua Rp10.000 dengan kuantitas 9 unit. Berapakah elastisitas permintaan diketahui? Delta Q sama dengan 10 kurang 9 karena jumlah kuantitas yang diminta berubah dari 10 unit jadi 9 unit. Lalu delta P 10 kurang 5 karena harga pertamanya Rp5.000 lalu naik jadi Rp10.000. Lalu P1 Rp5.000 dan Q1 10 unit. Tanya elastisitas permintaannya, elastis dan permintaan sama dengan delta Q per delta P kali P1 per Q1 atau 1/5 dikali 5 10 lalu didapat sama dengan 5/10 dikali diperkecilkan 1/10 lalu didesimalkan 0, Demikianlah beberapa hal yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah sekata yang menyinggungnya, kami meminta maaf. Jangan lupa untuk mengikuti protokol kesehatan pada masa pandemi untuk menghindari dan mengurangkan jumlah positif corona di Indonesia dengan cara memakai masker dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.